Saudara, teknologi digital membuat aktivitas jadi semakin mudah termasuk urusan meminjam uang. Nah, namun pinjaman online yang seharusnya bisa mempermudah masyarakat justru banyak melahirkan sederet masalah. Ya, bagaimana tanggapan warga mengenai hal itu? Berikut kami rangkum dalam Komen Yuk. Komen Yuk juga merupakan cara liputan 6 mendengar aspirasi warga bagi calon pemimpin dan wakil rakyat di pemilu 2024. Ibu kan mereferensi nih, Ibu harus ini juga nih, harus tahu juga nih keberadaan orang asli Ibu ini gitu. Bukannya untung malah jadi buntung. Tuh OJK juga tuh perlu disentil tuh OJK-nya biar kerja. Revolusi digital terus mengubah kehidupan modern masyarakat. Salah satunya dari aspek keuangan. Pinjaman online atau pinjol belakangan ini tengah marak di masyarakat. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait pinjol? Kita dengarkan ceritanya di Komen Yuk. Kayaknya mempersulit orang-orang kecil. Aku juga dulu pernah tuh jadi kayak referensi gitu, cuma kan aku nggak tahu ya kalau misalnya itu tuh dia minjem begitu gitu. Akhirnya dia terlambat bayar, ya aku yang dikejar-kejar gitu loh, karena referensi kan. Nggak mau. Nggak tertarik. Akan pilih opsi lain misalnya pada keadaan tertentu misalnya. Saya mendingan jual barang, cincin, misalnya barang-barang emas gitu. Tapi kalau yang kayak begitu-gitu saya enggak deh. Ya kalau bisa sih kalau pinjol tuh harus diberantas deh, jangan sampai menyusahkan untuk rakyat kecil gitu loh. Karena kesian juga kan, digencet gitu loh, ya kan? Online menurutku ya, itu pisau bermata dua sih. Kalau misalnya kita nggak bisa mengelola dengan baik dan kita nggak punya rencana keuangan dengan baik, itu bakal jadi jeratan buat kita gitu. Bukannya untung malah jadi buntung gitu. Oke, kalau dari keluarga atau diriku sendiri, alhamdulillah nggak pernah buat terjerat di pinjol. Kalau ngelihat temen sih pernah ya, sampai diteror, dan bahkan pernah nomornya dijadiin jaminan sama orang gitu. Menurutku nggak ada sisi positifnya sama sekali sih. Kalau misalnya memang kita nggak punya uang, ya udah, berarti bukan gaya hidup yang harus nyesuaiin kita, tapi kita yang harus nyesuaiin gaya hidup kita. Oke, pesan ya kepada calon pemimpin atau calon wakil rakyat, buat edukasi ke generasi muda tentang bahaya pinjol gitu. Karena dari atasnya juga harus mencontohkan sih gaya hidup yang baik, supaya anak-anak mudanya nggak ikutan gaya hidup mewah tapi nggak punya uang gitu. Nah, ini PR juga buat para pemimpin kita untuk mencontohkan hal-hal baik dan regulasi yang jelas agar nggak ada lagi korban-korban pinjol ilegal selanjutnya. Pinjol sendiri memang bisa dibilang positif, kita bisa lihat negatif gitu, tergantung penggunaannya sebenarnya. Kalau memang penggunaannya untuk urgensi dan memang kebutuhan gitu ya, biasanya kita juga tahu pinjol bisa buat kita buat ke usaha gitu. Kalau memang bisa kayak gitu ya, itu menjadi satu hal yang positif gitu loh. Dan juga bisa bayar tepat waktu sih sebenarnya kayak gitu. Terus juga kalau dilihat dari sisi negatifnya ya bisa dibilang negatif juga gitu loh, tergantung penggunaan itu tadi sih. Ini sih puji Tuhan belum pernah ya, jadi ya aman-aman aja gitu. Tapi memang kalau memang keluarga mungkin atau kerabat yang pakai ya selagi itu untuk hal yang positif dan juga memang urgensi dan janji untuk bayar secepatnya dan nggak ngaruh ke kerabat yang lainnya, saya pikir juga apa-apa sih gitu. Baik, pada calon pemimpin dan wakil rakyat, saya harap pinjol ini lebih ditegaskan gitu. Maksudnya ditegaskan dalam hal rulesnya ini seperti apa, apakah nanti kedepannya akan kan kita tahu nih kalau pinjol sama ini kan banyak menyasar ke kerabat-kerabat yang harusnya nggak bertanggung jawab, tapi mereka malah ikut bertanggung jawab gitu loh, entah itu diteror lewat WA atau SMS gitu. Jadi mohon untuk ditegaskan ini pinjol kebijakannya seperti apa gitu di Indonesia, seperti itu. Paling nggak suka dengan kehadiran pinjol karena menyusahkan banyak rakyat, terutama rakyat kecil. Ya banyak kan negatifnya. Di samping itu dari sisi agama juga haram itu. Saya nggak pernah karena ikut pinjol ya. Banyak korban pinjol udah bertumbangan di negeri kita ini. Wah, saya punya teman dekat tuh sampai nggak bisa tidur, sampai stres. Utang cuma sedikit, bayarnya banyak.
pemimpin kita khususnya presiden harus juga tuh perhatiannya harus khusus ke urusan rakyat kecil. Ya kalau perlu dihapus kan. Sesuai dengan itu OJK juga tuh perlu disentil tuh OJK-nya biar kerja. Semoga semua aspirasi masyarakat terkait pinjaman online dapat didengarkan oleh calon pemimpin dan calon wakil rakyat mendatang. Saya Nadira Ali dan juru kamera Gilang Robi. Sampai jumpa. Salam SCTV.